dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Syiar Sahur NTV bersama saya Muhammad Irsal. Sambil menemani santap sahur Anda, kami akan mengajak Anda berbincang bersama Ustadz Muhammad Sukron Farda yang sudah bersama kami. Kita akan bahas terkait dengan hikmah malam Nuzulul Quran nih Ustadz. Tapi sebelum kita bahas lebih lengkap apa itu hikmahnya, keistimewaan, manfaat, dan lain sebagainya, kita akan kupas dulu secara singkat saja peristiwa dan sejarahnya Nuzulul Quran. Karena mungkin masih banyak dari pemirsa NTV yang belum mengetahui makna dari Nuzulul Quran itu sendiri apa sih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Nusantara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang hikmah Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah satu peristiwa turunnya Al-Quran. Kalau kita baca literatur terkait ulumul Quran, misal di kitab Al-Itqan, diterangkan bahwa Al-Quran turun itu melalui dua proses. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian proses yang kedua dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur-angsur oleh malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ini dua proses nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman menerangkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Di ayat lain juga diterangkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwasanya sudah kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Ini menjadi penanda bagi kita semua untuk identifikasi bahwa Al-Quran menerangkan dirinya sendiri terkait kapan dia lahir, kapan dia turun, dan sejak kapan bagaimana proses dia diturunkan. Jadi yang pertama clue-nya adalah Quran turun di bulan Ramadan. Yang kedua di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah turunnya secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan Rasulullah SAW. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan jumlatan wahidah. Nah, ini berangsur-angsur. Jadi itu tiga hal yang bisa kita ambil dalam peristiwa terkait Nuzulul Quran. Nah, hikmahnya apa? Tentu banyak sekali hikmahnya ya. Yang pertama, hikmahnya di bulan Ramadan. Tentu Allah itu memiliki satu pola yang memang kalau kita telisik lebih jauh, itu memang ada pola yang selalu dipakai oleh Allah. Allah selalu mengistimewakan satu hal dengan hal yang lain ya. Allah menciptakan manusia ribuan bahkan miliaran manusia, diistimewakan satu, Nabiullah Muhammad. Allah menciptakan hari, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Yang diistimewakan apa? Malam Jumat atau hari Jumat. Allah menciptakan bulan, 12 bulan. Ada satu yang diistimewakan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ini tentu Al-Quran diturunkan karena ini sesuatu yang terbaik, diturunkan di bulan yang terbaik dan untuk orang yang terbaik. Dan dibawa oleh malaikat yang terbaik, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran turun berangsur-angsur. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa semua hal di dunia ini itu melalui proses. Ya. Tidak ada bim salah bim langsung jadi, nggak ada. Bahwa manusia harus kenal bahwa dia itu berproses.
Tentu dengan Al-Quran juga berproses. Di sisi lain, manfaat daripada nuzul Quran diturunkan berangsur-angsur ini adalah bahwa manusia itu punya keterbatasan. Nah, dengan diturunkannya berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa tertentu, manusia yang dalam ini konteks ini adalah Nabiullah Muhammad SAW akan mudah menghafal. Oh, ayat ini turun ketika misal Abu Lahab mencela Nabi Muhammad, maka muncul tabat yada Abi Lahab wa tab. Ini untuk mempermudah manusia melalui Nabi Muhammad tentunya untuk mengingat. Dan yang paling penting yang mungkin saya di akhir sesi pertama ini kita catatan tebal adalah bahwa manusia harus sadar akan proses. Nuzul Quran mengajarkan ini ada proses. Kita semua berproses. Kita semua dari lahir sampai mati melalui satu proses, terus-menerus berproses, dan kalau kita berproses dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dan baik juga. Baik, Ustadz, tadi Ustadz bicara soal segala macam prosesnya, terus kemudian manfaatnya, terus di bulan yang mulia begitu ya. Nah, ini sudah barang tentu kalau di bulan Ramadan tanpa nuzulul Quran aja kita ibadah dilipat gandakan begitu, terlebih dengan ada nuzulul Quran ini. Nah, apa yang harusnya kita lakukan di malam nuzulul Quran itu agar ibadah kita semakin banyak, bukan hanya mengandalkan hari-hari dari bulan Ramadan saja, tapi di hari khusus nuzulul Quran ini. Tapi jangan dijawab dulu Ustadz, karena kita harus jeda sesaat. Pemirsa, Syiar Sahur masih akan kembali usai jeda. Apapun tafsir yang ada yang dituliskan para ulama, bahkan terjemah sekalipun, kalau itu dibaca maka dia akan menjadi sumber pengetahuan yang kalau dia tidak berhenti belajar akan menemukan muara pengetahuan itu sendiri. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji khusus. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Syiar Sahur NTV. Pemirsa masih bersama Ustadz Muhammad Sukron Farda atau Ustadz Farda. Kalau tadi sebelum break saya menanyakan pertanyaan menggantung, sebenarnya kalau bulan Ramadan ini amal ibadah yang kita lakukan berlipat ganda begitu, terlebih dengan turunnya wahyu nuzulul Quran begitu. Apa yang harusnya kita lakukan untuk menambah pundi-pundi amal kita di bulan yang spesial ini, Ustadz? Baik, karena Al-Quran itu sendiri lahir di bulan Ramadan, ya. Itu artinya bulan Ramadan itu sekaligus menjadi hari ulang tahunnya Al-Quran. Ya. Selebrasi terbaik ketika kita merayakan kelahiran Al-Quran tidak lain tidak bukan adalah kita membaca Al-Quran, gitu. Memperbanyak tadarus Al-Quran. Nah, ini pahalanya luar biasa sekali. Bahwa rahmat Allah yang diturunkan untuk para pembaca Al-Quran itu luar biasa, dahsyat sekali. Maka kalau kita baca sabda Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan ya minal Qur'ani falahu hasanatun wal hasanatu bi'asyri amthaliha. Orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu permisalannya adalah 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ini kalau dikerjakan di hari biasa. Kalau di bulan Ramadan pasti pahalanya luar biasa, akan berlipat ganda. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Cara menghitungnya tidak alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya ketika kita di hari-hari puasa aja kita baca alif lam mim udah 30 kali pahala. Nah, ini selebrasi terbaik menurut saya ya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kalau cara terbaiknya lagi, kalau kita dischedulekan ya,
Dalam sholat 5 waktu itu minimal setelah sholat 5 waktu kita baca 1 halaman, 1 lembar aja. Artinya nanti sehari kita 1 juz. Ketika 1 bulan puasa 30 hari akan khatam Al-Quran. Itu selebrasi terbaik ketika kita merayakan kelahiran Al-Quran ini. Baik, harapannya kan bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi Iya. juga di bulan-bulan lain, di hari-hari lain. Kalau kita bisa memaknai nuzul Quran di hari-hari lain selain bulan-bulan Ramadan seperti apa, Ustaz? Nah, tentu ayat yang mungkin ya menjadi pijakan kita ketika kita melihat nuzul Quran itu adalah di Iqra, ya, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat yang turun di Gua Hira di malam pertama kali turunnya Al-Quran itu. Kalau kita lihat pendapat dari Imam Fakhrul Razi di Tafsir Mafatihul Ghaib, itu di situ kalau kita baca ada 2 Iqra sebenarnya ya. Iqra yang pertama bermakna bacalah. Artinya Iqra yang pertama di sini kita sebagai umat Islam selain dituntut untuk belajar ya, ada Iqra yang kedua, yaitu kita dituntut juga untuk mengajar. Ini. Maka ketika kita lihat lebih jauh lagi ada hadis Nabi yang berbunyi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik engkau adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka selain kita terus mendawamkan, mentadaruskan Al-Qur'an di hari-hari yang setelah puasa, ada 2 hal yang perlu kita lakukan setelah bulan Ramadan mungkin selain bermakna pahala adalah kita mau belajar dan mengajarkan sesuatu yang kita punyai, ilmu yang kita miliki. Tentu kalau sekarang konteksnya aslinya bukan sekedar ilmu agama, bukan sekedar Al-Quran, tapi semua ilmu. Kita bisa membayangkan satu peradaban yang agung yang dibangun atas sebuah warga negara atau warga masyarakat yang isinya adalah orang-orang yang saling belajar dan mengajar. Kalau bahasa Jawa gedok tular, satu ilmu punya ilmu ditularkan terus-menerus, maka ini akan menjadi satu peradaban yang mungkin sangat luar biasa di mana ilmu bisa kita dapatkan dimanapun itu berada. Terkait ilmu hukum, ilmu ekonomi, sosial, politik, budaya, bahkan agama, semua orang yang punya kapasitas dan ahli dalam itu punya spirit belajar dan mengajar. Ini akan membawa dampak mungkin yang luar biasa pada satu komunitas masyarakat, bahkan negara kita tercinta Indonesia Raya ini. Baik, Ustadz, di Al-Quran ada banyak surat, ada banyak ayat begitu ya. Nah, ada juga Quran yang ada tafsirnya, ada artinya. Nah, yang dikhawatirkan masyarakat adalah ketika salah mentafsirkan arti sebuah ayat begitu. Nah, sebenarnya kemana masyarakat harus merujuk agar dapat mengamalkan arti dari surat apa yang kita baca dalam Al-Quran? Yang pertama mungkin terus belajar. Saya berkeyakinan orang yang masih terus belajar dia akan mendapatkan muara kebenaran yang tak bertepi. Jadi apapun tafsir yang ada yang dituliskan para ulama, bahkan terjemah sekalipun, kalau itu dibaca maka dia akan menjadi sumber pengetahuan yang kalau dia tidak berhenti belajar akan menemukan muara pengetahuan itu sendiri. Yaitu banyak pengetahuan yang akan dia miliki, akan banyak pengetahuan yang dia serap, yang akhirnya menuntun dia pada satu kebenaran yang utuh. Maka kalau tahap pertama apa? Ya memang baca. Baca terus dan belajar terus. Al-Quran begitu. Al-Quran mengajarkan kita membaca, kemudian kalau sudah paham satu tema, ajarkan. Maka dalam balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat kan gitu. Ini spirit orang mengajar, spirit orang bahwa orang yang paham 1-2 agama, 1-2 pengetahuan, dia punya tanggung jawab secara moral untuk mengajarkan yang dia pahami, pengetahuan yang dia pahami. Ini mungkin yang paling penting di situ. Jadi kuncinya tidak berhenti belajar, tidak berhenti membaca agar nanti ke depan dia akan menemukan muara kebenaran yang tak bertepi, yang di situ pasti kebenaran akan hadir. Baik, mungkin sebelum jeda saya juga mau menyuarakan kegelisahan ketika Al-Quran banyak disalahgunakan bagi
aliran-aliran yang mungkin tidak semestinya begitu dan juga merujuk pada tindakan radikalisme begitu. Mungkin apa yang bisa Ustadz sampaikan secara singkat saja sebelum kita break sejenak? Jadi kita mendudukkan kembali bahwa ya agama itu adalah mengandung unsur pesan perdamaian gitu ya. Din as-salam, bahwa agama itu mengajarkan kedamaian. Setiap sesuatu, tidak hanya agama, setiap sesuatu kok diperuntukkan untuk hal, untuk kebencian, itu pasti jelek, pasti salah. Lebih-lebih ini urusan agama. Ketika kita salam aja itu bahasanya itu kan assalamualaikum. Bahwa ketika kita mengucapkan salam kepada seseorang, kita otomatis akan menjamin keselamatan orang. Semoga keselamatan atas engkau dan rahmat Allah atas engkau. Jadi kalau agama dijadikan dasar untuk berperilaku radikalisme, tentu ini melenceng dari ajaran yang semestinya, bahwa Islam dari awal katanya adalah damai, tentu dia hadir menebar kedamaian rahmatan lil alamin, untuk menebar rahmat ke segala penjuru alam. Tidak untuk manusia tapi alam semesta juga kan itu. Baik, Ustadz kita akan jeda sesaat. Siar Sahur masih akan kembali. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Banyak fadilah-fadilah Al-Quran yang bisa kita dapatkan ketika kita hanya ini saya bilang hanya, belum mempelajari, belum mendalami. Hanya membaca saja kita sudah bisa mendapatkan luar biasa manfaat dari kita hanya membaca Al-Quran saja. Anda kembali bersama kami di Syiar Sahur NTV, masih bersama Ustadz Farda. Kita tidak dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat, Ustadz, yang belum bisa secara fasih membaca Al-Quran. Terus apa yang bisa kita berikan semangat kepada mereka untuk terus belajar begitu ya? Kalau tadi Ustadz selalu menyuarakan ikro begitu ya, bacalah dan bacalah terus meskipun terpaut usia yang cukup jauh misalkan begitu. Baik, jadi memang kita hidup di Indonesia. Ya. Bahasa ummi kita, bahasa ibu kita bukan bahasa Arab. Maka kita ini memang menjadi umat Indonesia yang harus banyak bersyukur. Karena bahasa kita bahasa Indonesia, bahasa kita bahasa daerah, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda. Tapi kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa belajar Al-Quran dan kita bisa fasih. Kita tentu beda dengan orang Timur Tengah. Mohon maaf, misal di Saudi, di Mesir, itu semua lahir udah berbahasa Arab. Maka kalau kita di Indonesia berikhtiar aja, kita belajar, kemudian yang sudah bisa mengajarkan. Nah, terkait belajar Al-Quran, Al-Quran sendiri itu sudah mendeklar dirinya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Bahwasanya Allah sungguh, ini bahasa qad ini pakai taukid, sungguh Allah akan memudahkan Al-Quran untuk difahami, untuk dipelajari, untuk dilafalkan bagi mereka yang mau mempelajari. Jadi Al-Quran sendiri sudah mendeklar bahwa dirinya ini walaupun memang ini mukjizat, tapi oleh Allah akan dimudahkan bagi orang yang mempelajari. Dan kalau kita berkaca kepada Nabiullah Ageng Muhammad SAW, memang kita rasa-rasanya menjadi manusia yang akan malu. Nah, karena Nabiullah Muhammad itu belajar Al-Quran justru di umur 40, beliau mendapatkan wahyu. Nah, di saat banyak dari kita mungkin sudah umur 40 sudah malu kalau kita belajar. Yeah. Kita di Indonesia mafhum, lazim dipahami bahwa TPQ itu untuk anak-anak. TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, itu untuk anak-anak. Kalau kita kembalikan pada plotnya, pada awal kejadian Al-Quran itu turun, maka kita akan menjadi malu ketika Nabiullah Muhammad belajar Quran dengan Malaikat Jibril itu di umur 40.
Atau di generasi sahabat, Abu Bakar belajar Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad juga udah berumur. Jadi kalau kita berkaca pada peristiwa-peristiwa nuzulul Quran, maka kita akan menjadi orang yang memang malu. Bahwa semangat belajar itu tidak kenal usia. Nabiullah Muhammad sudah mencontohkan, jadi kita semua harus juga mengikuti Nabi, karena ini uswatun hasanah. Di umur berapapun kita, selama kita mau belajar, di situ ada kemuliaan. Karena sesuai hadis Nabi yang saya sebutkan tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajar Al-Qur'an. Tentu banyak fadilah luar biasa ketika kita mau membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena kelak nanti ketika di hari kiamat Al-Quran bisa mensyafaati kita. Nah ini banyak fadilah-fadilah Al-Quran yang bisa kita dapatkan ketika kita hanya ini saya bilang hanya, belum mempelajari, belum mendalami. Hanya membaca saja kita sudah bisa mendapatkan luar biasa manfaat dari kita hanya membaca Al-Quran saja. Baik, Ustadz, Indonesia sudah melewati proses pemilihan presiden. Kita akan menyongsong presiden baru 2024. Tapi sebelumnya pasti ada segala macam sengketa ya, baik dugaan kecurangan dan lain sebagainya yang berpotensi merujuk pada perpecahan begitu ya. Nah, ini fungsi tokoh-tokoh agama agar memberikan pemahaman untuk menjaga kedamaian yang sesuai diajarkan oleh agama Islam. Apa yang mungkin bisa disampaikan sebagai bahan pemimpin kita yang berikutnya begitu? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pemilihan pilpres ya, pemilu dengan aman, dengan kondusif, dan itu perlu disyukuri. Yang perlu dipahami bersama mungkin itu kita melaksanakan rutinitas ini 5 tahun sekali, itu hal biasa saja. Artinya ini rutinitas yang biasa kita lakukan. Sama seperti kita mandi. Mandi pagi itu bukan sesuatu yang sangat istimewa yang bisa kita agung-agungkan, karena ini kita lakukan tiap hari. Sama juga, pemilu itu sesuatu yang biasa-biasa saja, karena ini bagian dari rutinitas kita bernegara. Kalau kita paham bahwa ini bagian dari rutinitas yang memang harus terlewati, maka nggak perlu serius-serius, gitu loh. Mau hidup di dunia ini itu ya nggak perlu serius-serius, apalagi sekedar pemilu. Nah kalau kita sudah melewati mekanisme yang ada, kita pasrahkan kepada orang-orang yang kompeten di bidang itu. Kemudian untuk tokoh-tokoh agama ya, tokoh publik terutama, jaga persatuan, jaga kesatuan. Bahwa tidak ada sesuatu yang lebih dibanding dengan persatuan dan kesatuan. Persatuan itu tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Kita nggak bisa mendapatkan sesuatu tapi dengan merusak persatuan dan kesatuan. Ini tentu harus dijaga. Kita beruntung di Indonesia ini kita bisa beribadah dengan nyaman. Beda dengan muslim tetangga saudara-saudara kita di negara-negara Timur Tengah, untuk sholat saja susah. Nah, yang penting jaga persatuan, jaga persaudaraan, apapun bentuknya, bagaimanapun kita semua ini adalah bagian dari saudara. Jaga ukhuwah watoniyah kita, persaudaraan bernegara, ukhuwah islamiyah, persaudaraan antar sesama Islam, ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya kita sama orang mukmin itu bersaudara, maka fa aslihu baina akhwaikum, berbuat baik, kita berbuat baik terhadap sesama gitu. Ya, baik. Sayang sekali Ustadz, waktu kita terbatas. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Farda ini bisa bermanfaat bagi Anda, termasuk dengan menyongsong nuzulul Quran pada 17 Ramadan. 17 Ramadan. Selamat beribadah juga. Dan harus saya akhiri syiar sahur pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Farda bermanfaat bagi Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji.
NTV Sahabat Kita.